Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran PPKN ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini kita akan membahas tentang musyawarah. Pasti di antara kalian sudah tidak asing dengan kata musyawarah. Sebenarnya apa sih musyawarah itu? Nah, kita simak baik-baik ya. Musyawarah adalah pembahasan yang dilakukan bersama-sama. Tujuannya untuk memecahkan suatu persoalan. Bisa diartikan musyawarah itu untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi dengan cara mengambil keputusan bersama. Itu ya. Nah, tujuan dari musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan suatu permasalahan, supaya permasalahan itu segera selesai dan bisa menjadi kemaslahatan untuk semua orang. Jadi kalau kita punya masalah, kita selesaikan dengan cara musyawarah. Insya Allah jalan keluarnya akan lebih baik. Nah, ada beberapa perbedaan, yaitu musyawarah mufakat dengan pemungutan suara. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, kalau musyawarah mufakat itu dilakukan dengan cara setiap anggota yang ikut musyawarah memberikan pendapatnya masing-masing. Jadi yang ikut musyawarah itu masing-masing mengeluarkan pendapatnya. Nah, dari situlah sehingga pendapat yang terbaik yang akan diambil keputusan dan dimintai persetujuan bersama. Jadi masing-masing mengeluarkan pendapatnya, diambil pendapat yang paling baik. Nah, hasil musyawarah itu dinamakan dengan keputusan mufakat atau keputusan bersama. Ini berbeda dengan pemungutan suara. Kalau pemungutan suara itu termasuk jenis musyawarah yang dilakukan dengan cara voting. Artinya, suara yang terbanyak itulah yang diambil sebagai hasil jalan keluarnya. Nah, jadi kalau voting itu atau penghitungan suara diambil yang terbanyak, itu ya. Nah, lalu bagaimana sikap kita dalam bermusyawarah? Nah, kalau kita musyawarah, ada beberapa sikap yang harus kita pegang, yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah harus bersungguh-sungguh, karena mencari jalan keluar tidak boleh mainan, harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, kalau kita diberi izin untuk memberikan pendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita yang harus dipilih. Ya, harus berlapang dada dengan pendapat orang lain. Yang ketiga, dalam mengeluarkan pendapat, kita tidak boleh menghina atau mengejek pendapat orang lain. Harus saling menghargai. Yang keempat, memberikan kesempatan pada orang lain untuk memberikan pendapat. Dan yang kelima, apabila sudah dipilih keputusan mufakat, maka kita harus melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Nah, lalu apa saja manfaat dari musyawarah? Nah, banyak sekali manfaat musyawarah itu. Yang pertama adalah bisa melatih sikap kerjasama di antara satu dengan yang lain. Yang kedua,
kita bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik, ya. Yang ketiga, kita bisa hidup rukun dan tentram dengan orang lain karena itu adalah hasil kita bersama-sama. Yang keempat, tidak terjadi perselisihan dan banyak. Nah, lalu apa kaitan musyawarah dengan sila Pancasila? Nah, Pancasila musyawarah itu merupakan salah satu bentuk pengamalan sila yang keempat dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sementara lambang dari Pancasila sila keempat itu adalah kepala banteng, ya. Nah, itu saja materi dari Pak Sul. Semoga materinya bermanfaat buat kalian. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.